Selamat pagi, saya Al-Fatah Adin Berbawa Hidayat akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang klausa bersama Luh Ayu Kadek Putri Saraswati. Definisi klausa merupakan sekumpulan kala yang terdiri dari subjek dan predikat. Klausa seringkali dikontraskan dengan frasa. Sebuah kumpulan kata dikatakan sebagai klausa apabila ia mempunyai predikat dan sebuah subjek. Sementara sebuah frasa berisi kata kerja tanpa subjek atau berisi subjek tanpa predikat. Klausa dapat dikatakan hampir dengan kalimat dan juga berpotensi menjadi kalimat. Hanya saja perbedaan di antara keduanya antara klausa dan kalimat ialah pada intonasi dan tanda baca yang terdapat dalam klausa. Di dalam teori, unsur atau inti dari klausa ialah pada subjek S dan juga predikat P. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, kadang unsur subjek menjadi hilang sehingga tidak tertulis, namun tetap dapat ditemukan secara eksplisit. Kalimat dan klausa pada dasarnya tidaklah berbeda kecuali dalam hal intonasi dan tanda baca. Baik kalimat maupun klausa adalah konstruksi sintaksis yang predikatif, yaitu konstruksi gramatikal yang mengandung unsur predikat dan argumennya. Istilah klausa adalah istilah teknis yang lebih bersifat linguistik, sementara kalimat lebih bersifat mekanis tulis. Oleh karena itu, pemakaian istilah klausa lebih tepat digunakan dalam tulisan-tulisan linguistik daripada istilah kalimat. Menurut para ahli, bagaimana ya? JIR 2009-150, klausa adalah satuan sintaksis yang bersifat predikatif. Artinya, di dalam satuan atau konstruksi itu terdapat sebuah predikat. Bila dalam satuan itu tidak terdapat predikat, maka satuan itu bukan sebuah klausa. 2. Arifin 2008-34. Klausa adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Klausa atau gabungan kata itu berpotensi menjadi kalimat. Jika H. Alwi, klausa merupakan satuan sintaksis yang terdiri atas dua kata atau lebih dan mengandung unsur predikasi. 4. Ramlan mengatakan bahwa klausa merupakan satuan gramatik yang terdiri atas SPO, PEL, dan K. Jenis-jenisnya berdasarkan struktur klausa terikat. Klausa terikat ini adalah sebuah klausa yang tidak dapat berpotensi menjadi kalimat.
Meskipun diawali dengan huruf kapital dan kemudian diakhiri dengan tanda baca, biasanya itu merupakan tambahan dalam suatu kalimat. Contoh dekat industri Pertamina. Klausa bebas. Klausa bebas tersebut adalah sebuah klausa yang dapat menjadi suatu kalimat jika font dimulai dengan huruf kapital dan juga diakhiri dengan tanda baca. Klausa dengan menjadi suatu kalimat. Sebagai aturan, inti dari sebuah kalimat adalah dalam bentuk klausa bebas. Contoh, aku sangat sedih. Berdasarkan fungsi predikatnya, klausa verbal adalah sebuah klausa predikat yang berada dalam suatu bentuk pada kata kerja. Contoh, adek mau masak. Klausa numeral. Klausa numerik atau numeral adalah sebuah klausa yang dalam predikatnya berupa kata atau frasa angka. Contoh 2 juta dalam 1 hari. Klausa adjektival. Klausa adjektival merupakan sebuah klausa yang terdiri dari sebuah kata sifat. Contoh, sangat pintar. Klausa preposisional. Klausa yang predikatnya itu adalah frasa dari kata depan preposisi. Contoh, pasar malam. Klausa nominal. Klausa yang dalam predikatnya adalah dalam bentuk suatu kata benda. Contoh, kakaknya adalah seorang guru. Berdasarkan fungsinya. Klausa subjek. Klausa subjek ialah klausa yang berkedudukan sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Contoh, ayah sedang membaca buku itu. Klausa objek. Klausa objek ialah klausa yang berkedudukan sebagai objek dalam sebuah kalimat. Contoh, ibu sedang menyusun daftar belanjaan. Klausa keterangan. Klausa keterangan ialah klausa yang berkedudukan sebagai keterangan dalam sebuah kalimat. Contoh, karena sakit Budi tidak pergi ke sekolah. Klausa pelengkap. Klausa yang berkedudukan sebagai pelengkap dalam sebuah kalimat. Contohnya, aku dianggap sudah mati. Setelah itu ciri-ciri. Ciri-ciri klausa adalah 1. Klausa termasuk dalam bagian dari kalimat plural. 2. Memiliki subjek secara tertulis atau tidak tertulis. 3. Tidak memiliki intonasi akhir. 4. Memiliki satu jenis predikat. Dan yang terakhir, jika ditambah dengan intonasi akhir, maka akan menjadi sebuah kalimat. Unsur-unsur klausa. Secara umum, unsur-unsur klausa dibedakan menjadi unsur inti dan unsur bukan inti. Yang tergolong unsur inti klausa adalah S dan P, sedangkan yang tergolong unsur bukan inti adalah O, L, dan K. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai klausa. Mohon maaf jika ada penulisan atau kata-kata yang salah. Selamat pagi dan terima kasih.